pada tujuanku. Beriku hari yang baru yang bakal berlalu. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh sangat indah dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang kami diizinkan melewati banyak hal dalam kehidupan kami, membuat kami seperti tidak mampu, tetapi kami boleh melihat campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami, sehingga malam hari ini kami tetap mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih untuk waktu yang indah, kesempatan yang indah yang boleh Kau berikan lagi kepada kami Tuhan. Satu kesempatan lagi Kau berikan bagi kami untuk boleh datang bersekutu di tempat ini. Bukan saja memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu, tetapi kami kembali mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan bagi kami semua. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hidup kami. Kami sediakan tanah hati kami yang subur, telinga sebagai murid, agar setiap benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Berfirmanlah Kau Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu, melalui lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyatakan apa maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sedialah kami dengan firman-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya yang siap terima firman, katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa. Haleluya. Luar biasa sehat ya. Haleluya, puji Tuhan. Apapun keadaan kita, saya percaya kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaan kita, saya percaya kita memiliki sukacita, bukan karena semuanya tampak baik, benar ya, bukan karena semuanya berjalan baik, bukan karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62. Walaupun saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu ayatnya yang kedua, tapi mari kita baca sama-sama ini dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja tenang daripada keselamatan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menipu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan
Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya Allah saja yang kiranya tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sama-sama 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang bisa berdiri, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud pada masa-masa getir di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah dia menghadapi sebuah masalah, yaitu ketika dia melarikan diri dari Absalom, anaknya sendiri yang ingin merebut kekuasaannya. Dan dalam pelarian ini Daud sama seperti saya dan saudara. Walaupun dia seorang raja, tetapi dia memiliki kekhawatiran, dia memiliki perasaan takut. Bayangkan dia seorang raja, kemudian dilengser dari kedudukannya. Ya, kalau kita baca ayat ini bersama-sama bahwa dihempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Seorang raja yang tinggi akhirnya dikhianati oleh anaknya sendiri. Betapa miris kehidupan Raja Daud pada waktu itu. Absalom ingin menggantikan kedudukannya sebagai raja dan kemudian ingin membunuh ayahnya. Dan pada akhirnya Raja Daud melarikan diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ketika Raja Daud dalam perjalanan melarikan diri, dia menyadari bahwa hanya dekat Allah saja dia boleh memperoleh ketenangan. Dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah rahasia hidup dalam ketenangan. Ya, rahasia hidup dalam ketenangan. Ada begitu banyak orang akhir-akhir ini tidak tenang hidupnya. Walaupun memiliki banyak uang, memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki pangkat yang tinggi, hidup dalam keadaan nyaman, tetapi tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Jangan kita berpikir orang-orang kaya yang memiliki segala-galanya, maka dengan uang yang mereka miliki atau dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa hidup tenang. Kalau mereka bisa hidup tenang, saudara, maka mereka tidak akan menyewa bodyguard, ya, security, karena mereka merasa bahwa ada ketenangan di tengah-tengah dunia ini. Sayangnya, walaupun mereka berusaha mati-matian mencari ketenangan, ketenangan itu tidak bisa didapat dari dalam dunia ini. Mungkin orang berkata bahwa dengan banyaknya uang kita bisa hidup tenang, ya. Dengan
bagusnya pekerjaan kita, maka kita bisa hidup tenang. Apa jaminannya orang yang banyak uang hidup tenang? Atau apa jaminannya kita yang bekerja bisa hidup tenang? Tidak ada jaminan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun pasukan menjaga kita, tidak ada ketenangan. Buktinya Raja Daud bukan sedikit pasukannya, ya. Bukan sedikit yang menjaganya, bahkan yang ada di sekitarnya itu non-stop. 1 kali 24 jam, mungkin berganti-gantian shift, ya, untuk menjaga Raja Daud. Apa yang dia takuti? Tetapi ternyata ketika dia mendapatkan kedudukan sebagai raja yang kaya, dia pun mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita melihat latar belakang Daud juga sebelum dia menjadi raja, ya, kami sudah pernah katakan bagaimana dia dibunuh oleh Raja Saul. Raja Saul tidak mau tersaingi. Walaupun Daud sudah berbuat baik, sudah menjadi pahlawan, tetapi Raja Saul pada waktu itu ingin membunuhnya. Dan kemudian ketika Raja Daud menjadi raja, menggantikan Raja Saul, bukan dia hidup di dalam kenyamanan, malah anaknya sendiri yang melengser kedudukannya dan ingin menjadi raja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Daud menggambarkan bahwa tempat dia berlindung bukan kepada harta kekayaannya, bukan kepada kemewahan yang dia dapat, bukan kepada ribuan pasukan yang ada di depannya atau di sekelilingnya, tapi dia menggambarkan bahwa ketenangan yang dia miliki hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Walaupun dia dalam pelarian secara manusia, ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetapi firman Tuhan katakan dia pun memandang ke gunung-gunung. Dia percaya bahwa hanya kepada Tuhan sumber ketenangan, bahkan sumber keselamatan dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah maraknya virus, ada kekhawatiran, ada perasaan tidak tenang. Mungkin di Kota Batam aktivitas masih normal-normal saja, tetapi di berbagai tempat aktivitas tidak normal seperti sedia kala. Padahal ketika virus ini pulang kampung, balik ke kampungnya, kita berpikir, wah, ini babak yang baru, awal yang baru, ya. Ada pelangi sehabis hujan. Kita sudah terbebas, terlepas dari masalah dan persoalan. Inilah waktunya tahun 2022 kita masuk di tahun yang penuh berkat, di mana kita sudah mengimpikan atau sudah menyusun strategi hal-hal apa yang harus kita jalani dan kita lakukan di tahun ini. Dia balik lagi dan menyerang kembali. Bukan saja dia menyerang orang-orang yang tidak percaya, tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan tetap mengalami apa yang ditakutkan oleh semua orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, Allah sumber ketenangan, perlindungan dan kekuatan baginya. Dan kepada Allah Daud menceritakan keluh kesahnya, Daud menceritakan kekhawatirannya, Daud menceritakan apa yang dia alami. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami atau merasakan sakitnya dikhianati. Siapa di antara saudara yang sudah pernah dikhianati? Nggak ada yang ngaku. Mungkin kita dikhianati oleh keluarga kita, kakak kita, adik kita, bahkan kebanyakan kita dikhianati oleh teman kita, ya. Menusuk dari belakang, itu cerita-cerita dulu, ya. Dikhianati. Saudara dikhianati oleh orang lain saja, oleh teman saja, sakitnya tuh di sini. Apalagi dikhianati oleh anak sendiri yang dibesarkan dengan susah payah, diberi kehidupan yang
sebagai putra raja. Malunya itu mau ditaruh di mana? Ya, anak sendiri mengincar kedudukannya. Tetapi saudaraku yang terkasih, Daud menceritakan kegelisahan dan ketakutan yang dialaminya hanya kepada Tuhan. Di tengah banyaknya masalah yang menghimpit dia senantiasa percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong dia. Bahkan ketika dia dikejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri, dia sangat percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber keselamatan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, di manakah kita akan menemukan ketenangan di tengah-tengah dunia ini? Apakah sumber ketenangan kita karena ada suami di samping? Bagaimana dengan yang lain? Apakah suami adalah sumber ketenangan kita? Sebaliknya dengan suami, apakah istri adalah sumber ketenangan kita? Tidak ya, Bapak Samuel, istri adalah sumber kegelisahan. Ya, istri adalah sumber stres. Ya, mungkin kalau banyak bapak-bapak yang datang, mereka akan mengiyakan meskipun mereka tersenyum, tetapi hati mereka menangis. Kenapa? Banyak tuntutan dari istri. Pak mau begini, Pak anak-anak mau begini, Pak nggak ada ini, nggak ada itu. Di mana ada ketenangan? Ya, makanya saya katakan mungkin kalau para suami banyak yang hadir, mereka akan bilang bahwa istri adalah sumber stres, sumber kegelisahan. Mau pulang salah, nggak pulang juga salah. Ya, bawa duit salah, enggak bawa duit juga salah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu di mana kita akan menemukan kedamaian serta ketenangan di tengah-tengah dunia ini? Apakah sumber ketenangan, kedamaian kita terletak pada berapa banyak deposit yang kita miliki? Ataukah sumber ketenangan kita terdapat di ATM yang ada di dompet kita? Di mana sumber ketenangan kita yang sesungguhnya? Ketika kita mengalami persoalan, pergumulan hidup yang nyata dan nampak jelas sedang kita jalani saat ini, kemana kita berlari? Dan apakah ketenangan itu ada di dalam kehidupan kita, ataukah ketenangan yang kita miliki tergantung pada situasi keadaan yang kita alami? Kalau sudah tanggal muda, maka kita tenang ya. Jangan salah saudaraku, memang tanggal muda atau akhir tanggal tua ada ketenangan, tapi tipis ketenangannya. Sehari, 2 hari, 3 hari itu setelah masuk di apa yang harus kita bayar, mulai lagi kegelisahan timbul dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin suami kita sering kena ngomel padahal baru dikasih, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa apapun di dalam dunia ini, baik suami, istri, anak-anak, uang, kemewahan, pangkat, pekerjaan yang kita miliki, itu tidak akan membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Yang ada apa? Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan iblis paling suka jika anak-anak Tuhan mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Itu yang aku mau, kata iblis. Kenapa? Karena ketika kita mulai takut, gelisah, khawatir, maka iblis mulai merasuki pikiran kita dengan berkata, mana Tuhanmu? Saudara, saya mau katakan bahwa iblis juga tahu isi Alkitab, melebihi kita yang tidak rajin membaca Alkitab. Dia akan pakai ayat. Contohnya, waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia pakai ayat. Dia akan masuk melalui ayat. Ketika kita mulai khawatir, gundah gulana, takut, dia akan menggoda kita sama seperti dia menggoda Hawa. Ya kan, dia bilang, tengoklah firman yang kau baca. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah, benar? Tapi apa yang kau alami? Masih bagusnya mereka yang tidak pernah ke gereja
Benar? Seringkali pikiran kita direcokin oleh iblis. Dan suka atau tidak suka, terkadang kita pun berpikiran seperti itu. Benar? Kok dia diberkati? Akunya yang setia. Selasa aku datang ibadah, Kamis pun aku datang ibadah, bahkan hari Rabu aku ikutnya. Rabu ceria melayani, kemudian hari Jumat aku doa, hari Minggu aku melayani. Kurang di mana? Kenapa dia yang tidak pernah datang ke gereja tetapi diberkati luar biasa? Seringkali kegelisahan datang dalam kehidupan kita, nggak tenang. Seperti yang pernah kami katakan, benarnya Tuhan kau ini, adilnya kau ini Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar kepada Raja Daud. Hidup yang dia jalani bukan semuanya enak. Bahkan ketika dia menjadi raja bukan semuanya enak yang dia alami. Tetapi dia tetap mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyandarkan hidupnya kepada apa yang dia miliki. Karena dia tahu apa yang dia miliki semuanya bisa hilang lenyap. Benar? Tapi Tuhan akan selalu ada bersama dengan dia di segala situasi, di segala musim kehidupannya. Itu adalah iman yang besar, iman yang dahsyat, iman yang hebat. Di tengah masalah, dibunuh, mau dicelakakan, tetapi dia tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia percaya Allah yang dulu dia sembah dan saat itu dia sembah tidak pernah berubah. Amin. Allah yang sama yang Raja Daud sembah, yang kata Daud adalah gunung batuku, kota bentengku. Allah yang sama pun datang dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah melandaskan ketenangan hidup kita pada dunia ini. Jangan pernah melandaskan kebahagiaan dan ketenangan hidup kita kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak saudara. Karena suatu saat suami akan meninggalkan kita. Benar? Suatu saat istri akan meninggalkan suami. Suatu saat anak-anak juga akan meninggalkan kita. Orang tua juga akan terpisah dari kita. Kalau sumber ketenangan kita ada di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan menuai kekecewaan. Mari belajar pada sosok Raja Daud, seorang raja tetapi memiliki iman yang besar, yang mempercayakan keselamatan hidupnya, ketenangan hidupnya hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan persoalan hidup. Tidak ada manusia yang hidup yang luput dari apa yang dinamakan persoalan hidup. Ada saja kejadian yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan dan ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi di depan kita. Bukan karena kita tidak akan mengalami itu, tapi kita percaya bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita dan dialah sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kuasa untuk berkata, Tuhan lakukan ini daripada aku. Tidak, saudara. Tetapi ketika hantaman demi hantaman kehidupan datang menimpa kehidupan kita, kita memandang Tuhan, kita percaya dan kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, lalu apa kunci mengalami ketenangan? Kita semua ingin tenang, tetapi Allah mau kita belajar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan segala bentuk pergumulan kita kepada Tuhan. Rahasia kemenangan kita yang pertama kita baca bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Banyak orang ketika mengalami masalah dan persoalan bukan lari kepada Tuhan, benar? Tetapi
Yang ada suami di dekat mungkin akan lari kepada suami, ya. Wah, begini. Yang ada teman dekat mungkin akan lari pada teman dekat, atau mungkin yang ada orang tua, mereka akan lari pada orang tua, mengadukan setiap masalah dan persoalan kepada orang-orang yang kita pikir pantas dan patut menerima curhatan kita. Saudara, saya mau katakan, terkadang ketika kita mengatakan itu pada suami, pada istri, pada keluarga kita, terkadang malah tidak ada solusi, malah bertambah masalah dan persoalan. Mari belajar pada Raja Daud. Rahasia ketenangan dalam kehidupannya yang pertama adalah dia dekat dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang bisa merasakan ketenangan meskipun mereka sedang mengalami persoalan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami masalah dan persoalan, terkadang masalah kecil heboh, benar? Apalagi masalah besar. Mari saudaraku yang terkasih, bina hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa-apa jangan suka mengeluh kepada, ya masih bisa lah mengeluh pada suami atau istri, tetapi jangan perbiasakan mengeluh kesusahanmu, masalahmu, persoalan kepada orang lain. Karena hari ini kau menceritakan masalah dan persoalan kepada orang lain, besok akan menyebar dengan perkataan pendahuluan, jangan bilang-bilang. Benar atau betul? Jangan bilang-bilang. Sampai semua sudah tahu, satu kompleks sudah tahu. Hanya dengan kata pendahuluan, jangan bilang-bilang. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa ibadah, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan rahasia kita tersimpan, terjaga, aman. Nah, betul? Dan kalau kita datang kepada Tuhan tidak perlu pakai pulsa. Karena kalau kita telepon mama kita di kampung pakai pulsa, ya, apalagi kalau gangguan sinyal jaringan, ya kan? Belum tuntasnya apa yang kita bilang, jaringan sudah error atau bermasalah. Tetapi saya mau katakan, kapan saja kita datang kepada Tuhan, tidak pernah bermasalah jaringan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, Daud punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya Daud mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, apakah ketika mengalami masalah dan persoalan kita tetap mempercayai Tuhan sumber pertolongan dalam kehidupan kita? Ataukah kita ragu-ragu? Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Mungkin kita sudah lama menunggu, menanti jawaban dari doa-doa kita. Ingat saudaraku, Tuhan bukan Allah yang tidak pernah peduli kepada kita. Tuhan bukan Allah yang suka membiarkan kita atau suka berlama-lama memberikan jawaban kepada kita. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara tetap mempercayakan hidup kita kepadanya. Sekali lagi, ketika doa kita belum dijawab, meskipun kita sudah mempercayakan hidup kita, rencana kita, segala sesuatunya kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu bahwa engkau atau kita masih mampu melewati pergumulan yang sedang kita hadapi. Akhir-akhir ini ada begitu banyak masalah dan persoalan datang dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sama seperti Daud, ya. Dilengser, diburu, mau dibunuh, mau dibinasakan. Kita semua punya bentuk pergumulan dan persoalan yang berbeda-beda, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tersenyumnya kita, tetapi sebenarnya hati ini menangis. Siapa yang seperti itu? Ada? Ya, terkadang kita menipu tatapan mata orang-orang, padahal hati ini menangis. Saudara, saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan.
menangislah kepada Tuhan. Tuhan bukan Allah yang tidak pernah mendengar seruan kita, permohonan kita, tetapi Dia ingin kita menjalani proses hidup dengan tetap bergantung kepada-Nya. Percayalah, Dia tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan apakah kita percaya kalau kita angkat tangan Tuhan turun tangan? Sekali kita angkat tangan, mungkin Tuhan belum turun tangan. Nah, siapa yang sudah 10 kali, 100 kali angkat tangan dan Tuhan belum turun tangan? Angkat tangan. Mama Samuel sudah 100 kali? Lebih. Tidak terhitung. Jangan pernah berhenti, saudara. Terkadang ketika kita sudah mulai bosan, sebenarnya disitulah letak Tuhan akan turun tangan menolong saya dan saudara. Ya, kadang-kadang di langkah-langkah terakhir kita udah lemah, udah gak tenang, udah gelisah, dan kita mencari pertolongan di dunia ini. Padahal tinggal 1 langkah lagi, tinggal 2 langkah lagi, tinggal 3 langkah lagi, Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Tetapi karena ketidaksabaran kita, terkadang berkat itu lalu dan diberikan kepada orang lain yang sabar menunggu prosesnya Tuhan. Siapa di sini yang tidak berproses? Setiap hari kita diproses melalui masalah dan pergumulan kehidupan. Dan saya mau katakan dengan baik bahwa ketika kita diproses berarti Tuhan sayang kepada kita. Amin? Gak semua bilang amin. Ketika saya dan saudara diproses itu berarti Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Amin? Amin. Tuhan bukan membiarkan kita. Bahkan kalau ada yang hafal lagu Mami, firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau. Dan ketika Tuhan tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, akan menyertai kita, bukan berarti semuanya aman. Apapun yang kita butuhkan tinggal tekan bel dan akhirnya dijawab. Bukan seperti itu. Semakin tinggi masalah dan persoalan kita, Tuhan mau lihat ketekunan kita sampai di mana, ketabahan kita sampai di mana. Percayalah, ketika engkau mampu, maka disitulah berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Jangan pernah katakan saya tidak mampu, Mami. Begitu banyak masalah sudah pernah kita lewati, benar? Begitu banyak pergumulan hidup sudah pernah kita lalui. Dan sampai hari ini saya dan saudara masih tetap tegak berdiri, masih makan, masih sehat, masih hidup. Semua karena Tuhanlah yang menolong kita. Amin. So, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Apapun pergumulan hidupmu, firman Tuhan jelas katakan bahwa Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi anaknya. Benar? Benar? Apalagi Bapa kita di surga, pencipta kita, penyedia segala kebutuhan dan keperluan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi 2 rahasia kemenangan dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama adalah dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baca Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Amin. Apa kata firman Tuhan? Serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan selanjutnya yang membuat kita kuat adalah Tuhan akan bertindak. Serahkan hidup kita, percaya kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kalau sampai hari ini Tuhan belum bertindak, Tuhan tahu kapasitas kita masih mampu. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, karena persumutan, marah-marah, kegelisahan dan keadaan yang tidak tenang malah akan membuat pertolongan Tuhan itu semakin jauh
dari kehidupan kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Bersukacitalah senantiasa. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena kebahagiaan orang Kristen berbeda dengan orang-orang dunia ya. Orang Kristen diharapkan berbahagia ketika mengalami masalah dan persoalan. Berbeda, bertolak belakang dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia bersukacita, bahagia melihat apa yang ada di depan mereka. Tetapi kita bersukacita, berbahagia karena kita punya Tuhan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Percaya kepada Tuhan. Amin. Dia akan bertindak menolong kita. Amin. Tunggu, nantikan pertolongan Tuhan, karena Dia tidak akan pernah terlambat menghampirimu. Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan pujian ini. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Ia hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan,
bukan solusi, bukan jawaban dari pergumulan hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa membuat saudara dan saya tenang berada di tengah-tengah dunia ini. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi sumber kekuatan kita. Ketika kita berseru, ketika kita memanggil, ketika kita berdoa kepadanya, Dia akan berikan saudara-saudara kekuatan sehingga kita mampu melewati setiap pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan, miliki hubungan yang dekat dengan Dia, dan mari percayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jangan percayakan hidup kita kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi belajar mempercayakan hidup kita kepada Allah, sumber ketenangan dan sumber kekuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, berseru. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dengan senang menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa kami. Hari ini kami mau belajar oleh kebenaran firman-Mu bahwa ketenangan yang sesungguhnya ada di dalam Engkau. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami selalu mempercayakan hidup kami kepada Engkau, satu-satunya Allah yang mengerti, yang peduli apa yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Biarlah dari waktu ke waktu, lewat masalah dan persoalan yang datang, kami tetap dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, sampai kami boleh melihat pertolongan-Mu, sampai kami boleh melihat mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya iman yang besar, iman yang bisa memberikan kami kekuatan mengalahkan segala jenis kekhawatiran, kegalauan, ketakutan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Terpujilah Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana cara kami menjalani kehidupan kami agar kami boleh memperoleh ketenangan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran setiap kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tetap kuat di tengah-tengah